Halo sob. Halo sobat nih Megas lagi yo apoteosisnya. Yang mau donasi ada di deskripsi ya. Waduh, dibacain kok. Waduh. Yuk langsung aja yuk kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Luozen tiba di kota suci Zen, ia pun akan bertarung dengan seorang pria muda berbakat untuk dapat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Luozen. Di mana pertarungan ini adalah sebuah pertarungan yang didesain untuk menjadi sebuah pertarungan yang seimbang. Pertarungan mereka pun dimulai ketika mereka berdua secara resmi beradu tebasan pedang. Ya, Luozen, respon yang bagus. Dan selanjutnya ini tidak akan mudah untuk dirimu. Ujar bocah putih itu sesaat ia akan melepaskan tebasan lainnya yang membuat Zen yang melihatnya. Doi pun sadar kalau efek tebasan pedang lawannya ini adalah sebuah tebasan yang berasal dari hukum angin dan juga emas. Dan sepertinya ya, ini seperti yang sebelumnya aku lihat di area Gunung Yuan. Dan jelas hal ini membuatnya berpikir, hey, bagaimana bisa dia menciptakan bilah angin yang seperti itu? Pikir dari Zen. Melihat Zen yang bengong setelah melihat skill miliknya membuat pria putih ini dia berujar, hey, sepertinya kau terkejut melihat hukum anginku. Luozen, hukum anginku ini tercipta dari pemahaman hukum ruang yang telah aku kombinasikan dengan menggunakan hukum angin yang aku miliki. Ya, aku lakukan ini semua untuk dapat menutupi kekurang pahamanku tentang hukum ruang. Ujar bocah putih itu yang sempat membuat Zen dia berpikir, hey, bukankah itu adalah dua hukum yang berbeda? Bukankah itu akan saling bertabrakan jika menggunakan dua hukum yang saling berlawanan? Tidak loh Zen. Di dunia atas ini, hukum ruang dan juga hukum angin adalah sebuah hukum dasar. Serangan efek dari hukum angin yang dilepaskan oleh bocah putih itu ternyata sungguh sangat kuat, walaupun ya masih dapat dihindari oleh Luozen. Dan tiba-tiba saja bocah itu telah berada di hadapan Zen, walaupun ya tentu saja masih sempat ditahan olehnya. Melihat Zen yang dapat menahan serangannya membuat bocah ini ia pun sedikit kagum. Ya, Luozen, kau benar-benar hebat ternyata. Dapat memblokir kembali seranganku. Namun untuk seranganku yang selanjutnya, aku tidak akan membiarkan kau untuk dapat memblokirnya. Karena yang selanjutnya adalah tebasan pedang Cayun. Ya, melihat tebasan gila itu datang ke arah dirinya, di sini Zen, ia pun tahu kalau ia harus dapat menemukan sebuah cara untuk dapat memecah bilah angin itu. Jika tidak, ya, aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Karena memang dengan ukuran tebasan yang super besar itu, tidak akan ada celah untuk kabur, pikir dari Zen. Namun sebelum tebasan itu datang, Zen ia berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa tebasan pedang itu tercipta. Hei, aku melihat sebenarnya tebasan pedang itu bukanlah berasal dari hukum ruang dan angin saja. Namun ya pasti dia menutupinya sedikit dengan menggunakan hukum emas. Maka dari itu ya, aku harus mencobanya. Dan Zen dia pun mencoba melakukan hal yang sama dengan teknik dari bocah putih itu yang kini menghasilkan sebuah bilah angin yang berwarna ungu. Dan itu membuat bocah putih yang melihatnya dia berujar, hei, mungkinkah dia mencoba untuk meniru teknik milikku? Tapi sayangnya teknik yang ia gunakan hanya menggunakan hukum angin tingkat 2. Dan seharusnya dia tidak akan mampu untuk dapat melakukannya. Ya, ternyata di sini tebasan milik Zen dapat membelahnya, bahkan memberikan counter yang sangat berbahaya. Sedangkan di sisi lain saat ini di barisan para bangsawan, mereka semua sungguh sangat syok melihat Zen yang dapat menggunakan hukum angin tingkat 3 dapat menghancurkan kekuatan hukum emas tingkat 5. Ini gila. Hukum angin milik Luozen jelas itu hanya ada di tingkatan 3. Dan bagaimana bisa dia dapat melakukannya? Ini sangat sulit untuk dapat dipercaya. Ya, ini memang sangat sulit untuk dapat dipercaya, tapi kemustahilan ini terjadi tepat di hadapan mata kita. Dan jika saja anak itu dia berasal dari tanah suci kita,
maka ini akan sangat luar biasa. Dan sayangnya, dia berasal dari dunia bawah yang tidak sengaja datang ke tanah suci milik kita. Dan ia juga adalah seorang bocah yang telah dipilih langsung oleh Istana 13. Sedangkan untuk Zen sendiri, yang sadar kalau kekuatan hukum angin miliknya ada di tingkat 3 ternyata jauh lebih kuat daripada hukum angin lawannya yang ada di tingkat 5. Membuatnya sadar, ini semua terjadi karena hukum anginku ini tidak berasal dari kekuatan energi Yuan, tapi kekuatanku berasal dari energi kekacauan Chao. Sedangkan untuk bocah Yu yang melihat kemampuan Zen yang sungguh sangat luar biasa, membuatnya berujar, Lu Zen, kau sungguh sangat luar biasa. Pantas saja Istana 13 mengundangmu secara langsung. Dan dari semua pejuang yang ada di tanah suci kami, hanya kaulah yang diundang secara langsung. Namun karena aku tahu kalau kau sangatlah kuat, maka dari itulah aku tidak akan peduli lagi. Mau ini pertarungan seimbang, pertarungan adil atau apapun itu. Aku tidak peduli lagi. Karena sekarang aku akan mengeluarkan semua kekuatanku yang sebenarnya untuk dapat melihat batasan yang kau miliki. Ujar bocah Yu sesaat sebelum ia melepaskan aura bertarung yang sebenarnya. Dan itu membuat Zen yang melihatnya, ia pun sadar, gila. Kekuatan jiwanya sangatlah kuat. Kekuatannya ini seperti kekuatan seorang raja yang sedang menunjukkan kekuasaannya. Tapi sayangnya, kekuatan jiwa yang seperti itu tidaklah mudah untuk menekan jiwaku. Ujar dari Zen yang membuat kini kedua kekuatan jiwa milik mereka saling beradu satu sama lain. Melihat tekanan yang sangat kuat yang telah ia lepaskan ternyata dapat dikonter langsung oleh Zen. Membuat bocah Yu ia pun sedikit shock. Apa? Kekuatan jiwanya dapat menandingi kekuatan jiwa milikku? Gila. Tadinya aku mencoba untuk dapat mengalahkannya dengan kekuatan jiwa. Ternyata ini bocah itu dia gila. Maka dari itu, Lu Zen, kau tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan jiwa. Sepertinya kau hanya dapat dikalahkan dengan kekuatan pertarungan. Jika aku dalam pertarungan kekuatan ini aku tidak dapat mengalahkan dirimu, aku sepenuhnya akan menyerah. Ujar bocah Yu sebelum ia memulai pertarungan. Baiklah, ayo kita mulai, sambut dari Zen. Maka dari itu, kini bocah Yu ia pun bersiap untuk menggunakan kekuatan lukisan pedangnya. Dan begitu ia telah siap, maka dari itu kini muncul sebuah gelombang yang sangat amat dahsyat. Dan itu membuat Zen yang melihatnya ia berujar, teknik ini tidak hanya menggabungkan hukum emas dan juga hukum angin, tapi kali ini dia mencoba membakar esensinya. Aku dapat melihat jurus ini. Namun untuk jurus bocah Yu ternyata ketika ia telah siap dan melepaskannya, membuat kini muncul sebuah pasukan bayangan yang telah ia ciptakan dari tekniknya itu. Dan Zen yang melihatnya ia pun santai saja. Bahkan di sini Zen sama sekali tidak terkejut dan ia pun bersiap untuk menyambutnya. Mereka akan datang. Di sini Zen yang tahu kalau ini semua hanyalah sebuah ilusi namun nyata dan berbahaya tentunya. Membuat dirinya harus menebas mereka semua, para pasukan yang tercipta itu dengan jurus tebasan pedangnya. Namun melihat prajurit bayangan itu yang datang dan tidak ada habisnya, membuat Zen pun kesal. Sial, ini tidak ada habisnya. Tapi semua teknik ini pasti ada kelemahannya. Maka dari itu aku harus mencari titik lemahnya, pikir dari Zen. Namun di sini Zen tiba-tiba saja ia pun ternotis akan suatu hal. Aku menemukannya. Ternyata titik lemahnya itu teknik ini pasti ada di sana. Kelemahannya dari prajurit ini jelas adalah di ujung sana. Dia adalah orang yang berpenampilan berbeda itu. Karena dialah yang mengendalikannya. Maka dari itu aku harus menerjangnya. Dengan kekuatan dari sisik naga dan juga kecepatan tebasan pedangnya. Di sini Zen akan menghajar pimpinan pasukan bayangan itu. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sini tebasan pedang Zen dapat dihentikan oleh bocah Yu.
Dan di sini Zen juga sadar kalau senjata yang ia miliki kualitasnya jelas ada di bawah senjata yang dimiliki oleh bocah Yu, yang artinya jika ini dipaksakan maka yang ada ya, sesuai dengan tebakan dari Zen, pedang yang ia miliki kini harus hancur, terbelah menjadi dua bagian yang terbang tak tentu arah. Dan itu membuat bocah Yu ia pun yakin kalau ini semua telah berakhir. Namun sayangnya, di sini bocah Yu ia sedikit shock karena ia tidak menduga kalau ternyata di sini patahan dari pedang milik Zen ternyata dapat menancap di tubuhnya, yang artinya kini bocah Yu dirinya hanya dapat berharap dari teknik yang telah ia lepaskan itu untuk dapat menghentikan Zen. Sedangkan untuk Zen sendiri, ia pun sadar kalau ini akan sangat sulit mengingat ia tidak lagi memiliki senjata lagi. Ditambah kini pimpinan dari pasukan bayangan itu juga mulai datang ke arah dirinya sembari mengeluarkan sebilah pedang suci, yang artinya ini akan sangat merepotkan. Maka dari itulah, untuk dapat menghentikan serangan lawannya, di sini Zen harus menggunakan tangannya untuk dapat menahan tebasan lawannya sembari menyiapkan tinjunya yang telah ia lapisi dengan kekuatan full dari kekuatan tekanan sisik naga yang dapat memberikan efek pukulan yang sangat luar biasa. Mengerikan, menghancurkan semua prajurit bayangan itu menjadi berkeping-keping. Dan serangan itu juga telah mengakhiri pertarungan ini. Dan jelas, hal itu membuat bocah Yu mau tidak mau ia pun harus mengakui kekalahannya. Luo Zen, aku mengaku kalah. Tidak, aku hanya beruntung saja dapat menemukan titik lemah dari jurusmu itu. Tapi ya, teknikmu itu benar-benar sangat hebat, ujar dari Zen. Ya, hebat, tapi ya kalah tetap saja kalah. Aku pikir ya, kalau akulah orang yang paling berbakat, tapi nyatanya tidak, aku salah. Dan setelah pertarungan itulah, kini mereka kembali ke dalam tubuh fisik aslinya. Di mana bocah Yu ia juga berujar, Luo Zen, sebelumnya aku berprasangka buruk tentang dirimu, menganggap kalau bakat dan juga kekuatan yang kau miliki itu jauh di bawah tingkatanku. Tapi nyatanya aku keliru. Karena aku telah menilai seseorang tanpa adanya sebuah bukti. Luo Zen, maafkan aku. Maafkan prasangka burukku, ujar bocah Yu itu. Tidak apa-apa. Aku barusan hanya beruntung saja kok. Ini juga pertama kalinya aku ke dunia batas atas dapat menemukan lawan yang seperti dirimu. Dan pertarungan ini juga membuatku senang kok. Jadi tenang saja, sambut dari Zen. Sedangkan untuk para netizen yang ada di luar sana, mereka semua sungguh sangat shock dengan apa yang telah terjadi. Mereka tidak menduga kalau ternyata Luo Zen sungguh sangat luar biasa dapat mengalahkan bocah yang paling berbakat yang ada di tanah suci mereka. Sedangkan untuk para bangsawan, di sini Pak Tua ini ia pun mendapatkan laporan dari seorang pembawa pesan. Tuan, seseorang dari istana ke-13 telah datang untuk menjemput Luo Zen. Hei, aku tidak menduga akan secepat itu, ujar pimpinan tanah suci ini. Dan ternyata yang menjemput Zen adalah gadis Yun Luo. Hei, melihat Yun Luo yang menjemput Zen membuat Zen doi berujar, hei, ternyata itu kau Yun Luo. Hei, melihat Zen yang memanggil nyonya pimpinan kuil Yun dengan nama aslinya, membuat Zen langsung kena semprot. Hei, Luo Zen, kau tidak sopan memanggil dengan namanya secara langsung. Dia adalah nyonya dari kuil Yun Mio. Bagaimana bisa kau tahu namanya? Maaf, itu karena kami telah saling mengenal di dunia bawah sebelumnya, ujar dari Zen. Tapi di sini Zen yang memperhatikan Yun Luo lebih detail. Ia pun sadar kalau saat ini Yun Luo ternyata Yun Luo yang ada di depannya ini sedikit berbeda. Karena kini sosok yang ada di hadapannya ini penuh dengan sebuah emosi dan juga ekspresi. Dan itu jelas berbeda dengan Yun Luo yang ada di dunia batas bawah yang sebelumnya, pikir dari Zen. Di sini Zen juga berpikir kalau memang di masa lalu aku bertemu dengannya, dia memiliki karakter yang acuh dan juga cuek, seperti seseorang yang tidak memiliki sebuah emosi. Dan naga hijau juga mengatakan kalau sosok yang ada di dunia bawah itu hanyalah sebuah cloning.
Sedangkan sosok yang ada di hadapanku kini, adalah sosok aslinya yang penuh dengan emosi. Bahkan ia juga dapat tersenyum. Pikir dari Zen. Dan untuk Yunluo sendiri, ia berujar, aku dulu berkata ya tidak masalah jika kau ingin pergi kemanapun. Tapi ya aku juga tidak menduga kalau ternyata kau akan naik ke dunia batas atas secepat ini. Dan sekarang kau juga ada di wilayahku. Dan tentu saja aku harus menerimamu dengan baik. Dan aku harap orang-orang dari klan Tianwei ini tidak mengganggu dirimu. Melihat Yunluo yang merupakan pimpinan dari kuil dan memperlakukan Luo Zhen dengan sangat baik, membuat mereka yang melihatnya sungguh sangat tidak menduga tentunya. Astaga, anak itu. Ternyata dia selama ini telah diperhatikan oleh Nyonya. Pantas saja Nyonya lah yang langsung menjemput dirinya. Karena sejatinya untuk dapat bergabung ke Istana 13 itu sangatlah sulit. Bahkan untuk mereka yang terkuat di dunia batas ini sekalipun, ujar bapak-bapak tua itu. Waduh. Sedangkan untuk Zen, Doi bertanya kepada Yunluo, "Hei, bagaimana bisa kau menemukanku?" Akan sangat aneh jika aku tidak tahu kalau itu kau yang berteriak menggunakan token auman itu. Dan jika aku tidak menyadarinya, jelas itu akan membuatku terlihat bodoh, ya kan? Ujar Yunluo itu. Dengar apa yang dikatakan oleh Yunluo dan juga Luo Zhen membuat mereka yang mendengar kata-katanya itu berujar, sehari setelah pesan auman itu, Nyonya, dia langsung meminta kepada orang-orang untuk segera mencari seseorang yang bernama Luo Zhen. Saat itu juga kami langsung pergi dan menemukannya. Ternyata bocah itu ada di tanah suci kami. Tapi apa yang dimaksud berteriak itu? Apakah bocah itu, apakah yang membuat pesan auman sebanyak ratusan kali itu adalah bocah ini? Ini gila, ujar pimpinan kota suci ini di dalam hati. Tapi ngomong-ngomong suaranya sih memang mirip sih. Gila. Tapi dia kan baru saja naik ke dunia batas atas. Lantas bagaimana bisa ia mendapatkan token auman sebanyak itu? Lah, kayak mana ini? Namun di sini Zen yang merasa agak gimana gitu membuat dirinya memberikan pesan telepati kepada Yunluo. Beb, kenapa kau berkata seperti itu? Seharusnya kau jangan membiarkan orang-orang yang ada di sini tahu tentang token auman yang aku miliki lah. Mendengar hal itu, Yunluo dia baru ingat dan itu membuat dirinya harus membuat sebuah drama. Lu Zen, selama aku berada di dunia bawah, aku kan bertemu dengan dirimu dan memberikan token aumanku untuk dirimu, ya kan? Karena saat itu kau terus memohon agar bisa menjadi muridku di dunia atas ini, ya kan? Jadi saat itu aku memberikan token itu untuk dirimu, ya kan? Ujar Yunluo yang membuat mereka semua sadar kalau kata-kata itu hanyalah sebuah kebohongan. Astaga, mereka benar-benar tidak bisa berbohong. Pikir dari para netizen ini. Dan akhirnya Zen dia pun akan segera pergi menuju Istana 13 bersama Yunluo. Di sini pimpinan kota ia juga meminta kepada Yunluo untuk Nyonya, sebenarnya kami juga memang tidak berhak untuk meminta kompensasi. Hanya saja ada seorang murid jenius dari tanah suci kami. Jadi bisakah Anda mengizinkannya untuk pergi berlatih di Istana 13 milik Anda, Nyonya? Ujar pimpinan istana tanah suci ini. Waduh. Seharusnya kau langsung saja berbicara ke intinya. Kenapa harus berputar-putar sih? Dan menurutku selama orang itu memiliki kemampuan dan juga talenta, mengirimkan 2 atau 3 orang ke istanaku itu bukanlah suatu masalah. Ujar Yunluo yang membuat mereka semua, para murid-murid yang ada di kota ini, mereka yang mendengarnya sungguh sangat senang. Karena pada akhirnya tahun ini tanah suci mereka memiliki kesempatan untuk berlatih di Istana 13 itu. Dan setelahnya Zen dia pun akan pergi menuju Istana 13 bersama Yunluo menggunakan kereta kuda khusus. Dan apa yang akan dilakukan Zen di Istana 13 akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, thank you, bye. Thank you yang udah dan niat mau donasi. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Ini jam berapa ini? Jam 01.10. Waduh, edan.